Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Siti Wulanda Arfah dengan NIM 2020143525, kelas 3N, program studi PGSD, mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD, dosen pengampu Ibu Mardiana Sari MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbahasa, yaitu sebagai berikut. Apakah yang dimaksud dengan keterampilan berbahasa? Keterampilan berasal dari kata terampil yang bermakna cakap atau mampu dan cekatan. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang dapat meliputi mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis, sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, artinya menghasilkan pembicara atau tulisan. Selanjutnya, manfaat keterampilan berbahasa. 1. Mempermudah menyampaikan informasi. Ketepatan dan kecepatan informasi yang diberikan melalui lisan dari seseorang kepada yang lain amat bergantung pada mutu dan kejelasan pembicaraan pemberi informasi. Karena itu, orang yang mampu berbicara dengan baik kemungkinan besar dapat menyampaikan informasi secara tepat dan cepat kepada lawan bicaranya. 2. Memperlancar proses komunikasi. Komunikasi antar manusia terbanyak dilakukan dengan jalan atau melalui berbicara. Oleh karena itu, secara mendasar bahwa kemampuan berbicara menduduki peranan penting dalam komunikasi sosial antar sesama. 3. Menambah tingkat kepercayaan diri. Biasanya, pembicara yang baik memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mudah dengan mantap mengungkapkan gagasan atau ide yang ada di pikirannya kepada orang lain, tanpa disertai keraguan. Pembicara yang baik lebih percaya diri dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Berikutnya ialah aspek-aspek keterampilan berbahasa. 1. Keterampilan menyimak. Menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. 2. Keterampilan berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kemudian, sehubungan dengan keterampilan berbicara, secara garis besar ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-aktif, dan non-interaktif. 3. Keterampilan membaca. Membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan berbicara. 4. Keterampilan menulis. Menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Yang terakhir adalah keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. 1. Hubungan menyimak dengan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan berbicara bersifat produktif. 2. Hubungan menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Menyimak berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. 3. Hubungan menyimak dan menulis. Menyimak dan menulis merupakan aktivitas berbahasa di mana keterampilan menyimak bersifat reseptif dan menulis adalah bersifat produktif. 4. Hubungan membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Menulis adalah kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca adalah kegiatan yang bersifat reseptif. 5. Hubungan berbicara dan menulis. Berbicara dan menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Berbicara merupakan kegiatan ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa
tak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung. Baiklah, sekian dari video pembelajaran ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.